Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, saat ini kita sedang melewati JJLS bagian Gunung Kidul, yaitu jalanan dengan suasana yang sangat indah. Ketika kita melewati JJLS ini, rasanya sudah seperti piknik ya teman-teman. Favorit saya di jalanan ini adalah ketika melewati bukit-bukit yang terbelah. Suasananya sangat eksotis sekali, membuat perjalanan menjadi sangat menyenangkan, bikin betah, dan tidak membosankan. Untuk teman-teman yang suka touring menikmati perjalanan, tentu JJLS adalah pilihan yang tepat untuk dilewati. Dari pusat kota Jogja, teman-teman dapat menuju ke JJLS bagian Gunung Kidul ini melalui Jalan Imogiri, lalu ke arah Panggang, ke selatan terus hingga tembus ke JJLS. Berjarak sekitar 36 km dari pusat kota Jogja dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam kendaraan darat. Sambil menikmati suasana di JJLS Gunung Kidul ini, saya akan bercerita mengenai sekilas sejarah dan perkembangan JJLS. Jalur Jalan Lintas Selatan atau JJLS di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari proyek nasional yang bertujuan menghubungkan wilayah pesisir selatan Pulau Jawa melintasi 5 provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Di wilayah DIY, JJLS melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Pemirsa yang budiman, jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Yang melatar belakangi pembangunan JJLS ini awalnya adalah pada era 1990-an. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah selatan Pulau Jawa yang seringkali tertinggal dibandingkan jalur utara. Jalur lintas selatan dirancang sebagai bagian dari rencana besar menghubungkan pesisir selatan dari Banten hingga Banyuwangi. Sebagai bagian dari daerah istimewa, DIY memainkan peran penting dalam pembangunan JJLS karena posisi geografisnya yang strategis serta potensinya sebagai destinasi wisata unggulan. Perkembangan tahapan pembangunan JJLS dimulai dari tahap 1, yaitu tahun 2005 hingga tahun 2015. Proyek dimulai dengan fokus pada pembebasan lahan di Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul. Salah satu titik penting adalah ruas jalan Girijati di Gunung Kidul yang membuka akses menuju ke pantai-pantai. Kendala utama pada tahap ini adalah pembebasan lahan yang memakan waktu lama, terutama di daerah yang memiliki nilai budaya tinggi atau yang melibatkan tanah adat. Kemudian tahap 2, yaitu tahun 2015 hingga tahun 2021. Fokus bergeser pada pembangunan fisik jalan, termasuk pelebaran jalur dan perbaikan jalan di wilayah berbukit seperti Gunung Kidul. Penggunaan dana dari berbagai sumber, termasuk APBN, APBD DIY, dan pinjaman luar negeri seperti dari Bank Pembangunan Islam mempercepat pembangunan. Pada 2019, target penyelesaian jalan sepanjang 115 km di DIY hampir tercapai, tetapi ruas tertentu seperti Kretek Girijati belum rampung. Lalu tahap 3, yaitu tahun 2022 hingga tahun 2025. Pemerintah DIY mempercepat penyelesaian JJLS dengan dukungan pendanaan tambahan. Ruas yang masih bermasalah seperti wilayah pesisir Kulon Progo dikerjakan secara intensif. Pembangunan dilanjutkan dengan memperhatikan aspek lingkungan, termasuk perlindungan kawasan kars di Gunung Kidul yang sensitif terhadap perubahan ekosistem. Infrastruktur pendukung seperti jembatan dan pengamanan jalan mulai dibangun untuk mendukung jalur agar tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim. Kemudian target dan proyeksi hingga tahun 2025. Pada 2025, pemerintah menargetkan seluruh ruas jalan utama JJLS di Yogyakarta dapat tersambung sepenuhnya, menjadikan jalur ini akses strategis bagi kendaraan berat dan wisatawan. Selain jalan, pembangunan fasilitas penunjang seperti rest area, jalur sepeda, dan area wisata terpadu di sepanjang JJLS mulai direncanakan. Jalur ini diharapkan menjadi katalis untuk pembangunan sektor UMKM, perikanan, dan pariwisata di DIY. Dampak positif pembangunan JJLS. Yang pertama, dampak ekonomi. Aksesibilitas yang lebih baik tentu meningkatkan distribusi produk lokal seperti hasil perikanan dan kerajinan. Kemudian dampak terhadap pariwisata. Dengan jalur yang mulus, wisatawan kini lebih mudah mengunjungi pantai-pantai eksotis seperti Pantai Timang, Pantai Drini, dan lain-lain. Kemudian pengaruhnya terhadap pengembangan wilayah. Kawasan selatan DIY menjadi lebih berkembang dengan hadirnya pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang JJLS. Namun ada juga dampak negatifnya, yaitu dalam hal lingkungan. Beberapa kawasan pesisir mengalami tekanan ekologis akibat pembangunan.
Pemerintah mencoba menyeimbangkan pembangunan dengan konservasi lingkungan. Kemudian dalam hal perubahan sosial, perubahan pola penggunaan lahan menyebabkan pergeseran sosial di komunitas lokal, seperti peralihan dari sektor agraris ke sektor jasa dan pariwisata. Terakhir, pencapaian JJLS hingga saat ini. Hingga tahun 2025, JJLS telah memberikan dampak signifikan dalam membuka konektivitas wilayah selatan DIY. Meski belum seluruhnya rampung, jalur ini diakui sebagai salah satu proyek strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat dan perekonomian lokal. Baik teman-teman, cukup sampai di sini dulu jalan-jalan kita di JJLS Gunung Kidul. Ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih.